Nah, tingkatnya lebih tinggi tuh. Jadi mukhlas itu sudah luar biasa. Kalau mukhlis itu manusia ikhlas kepada Allah, kalau mukhlas orang yang sudah diikhlasi oleh Allah. Nah, ini sedikit makna bahasa ya. Sekarang kita lanjutkan beberapa definisi dari para ulama. Kalau menurut Ibnul Qayyim, ikhlas itu artinya menunjukkan ketaatan hanya kepada Allah semata. Menunjukkan ketaatan hanya kepada Allah semata. Kalau Al-Jurjani mengatakan ikhlas itu membersihkan diri, membersihkan hati dari segala kotoran. Kemudian menurut seorang ulama juga Hudzaifah, dikatakan menyatunya amal hamba antara lahir dan batin, itulah yang namanya ikhlas. Jadi definisi ini berbeda-beda, tapi ini semuanya berkaitan satu sama lain. Cuma tekanannya yang berbeda. Jadi ketika amal lahir dan amal batin itu menyatu, maka itulah namanya ikhlas. Ulama salaf lainnya mengatakan, ikhlas itu adalah ketika tidak ingin disaksikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang diinginkan sebagai saksi, tidak perlu disaksikan oleh manusia. Ikhlas itu jika tidak ada riya di dalam hati. Riya itu biasanya kita terjemahkan di sini dengan pamer, yaitu ingin dilihat oleh manusia. Orang yang ikhlas tidak peduli andai kata semua orang tidak menghargai sedikit pun kebaikannya. Demi kebersihan hatinya dalam beramal hanya untuk Allah semata. Jadi orang yang ikhlas itu tidak pernah kecewa dengan manusia. Karena semua yang dia lakukan itu memang semata-mata hanya untuk Allah. Ketika dia membantu orang, orang itu tidak berterima kasih, ya tidak masalah. Karena dia melakukan sesuatu kebaikan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Jadi dia tidak peduli. Andai kata semua orang tidak menghargai kebaikannya, tapi yang penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang memerintahkan atau menganjurkan untuk ikhlas. Ya. Ini tidak perlu saya bacakan, saya tuliskan ayatnya itu Al-Bayyinah 5, karena nanti akan agak panjang. Nanti mungkin teksnya bisa dibagikan. Kemudian yang lain adalah surat Al-An'am 162-163. Ini yang biasa dibaca dalam iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Nah, itulah inti ikhlas, yaitu lillahi rabbil alamin. Kemudian adalah satu lagi di surat Al-Kahfi ini, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Mereka hanya menginginkan wajah Allah. Maksudnya menginginkan keridhaan Allah. Ya, itulah inti dari ikhlas dan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Okay. Al-Kahfi ayat berapa itu, Ustaz? Ini rupanya lupa enggak di tolong Mbak Nadia dilihatkan ya. Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina itu ya. Tiap Jumat ya baca tapi ya nggak hafal ayatnya. Iya betul Bu. Insyaallah ini ayat yang menurut saya menarik sekali. Saya lanjutkan. Ini juga saya lupa mencantumkan ayatnya ya. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, nah, ini ayat-ayat mengenai ikhlas. Kemudian berikutnya itu dari Al-Hadis. Ya, kalau ini saya terjemahkan aja. Juga sangat terkenal hadis ini, tapi disinilah contoh konkret dari ikhlas. Ya. Rasulullah mengatakan ada 7 orang yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada pelindungan kecuali darinya. Satu adalah imamun adil, imam yang adil.
pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak adil jangan berharap pelindungan Allah. Ya, pemimpin yang zalim, waduh, itu berat sekali nanti di akhiratnya. Yang kedua, syabun nasya' fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini tugas kita sebagai orang-orang tua ini, bagaimana kita menumbuhkan anak-anak kita, sebagian sekarang sudah cucu-cucu kita, gitu ya, supaya sejak kecil, sejak muda, dia sudah tumbuh dalam aktif giat beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang yang selalu rindu masjid. Nah ini. Makanya ini salah satu yang akan dapat kepada Allah. Ya. Barangkali yang sudah punya kesempatan sekarang ini, saya kira sebaiknya kita juga aktif ke masjid. Tadi Al-Kahfi 28, Bujum, dan yang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah rajulani tahabba fillahi. Dua orang yang saling mengasihi di dalam Allah. Nah ini. Jadi kita pun perlu di dalam berteman, bersahabat. Ya, itu betul-betul fillah. Ya, di dalam Allah. Karena Allah, untuk Allah, dalam Allah. Bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Nah, ini salah satu bentuk keikhlasan. Ya. Kemudian yang berikutnya, rajulun ta'at umra'atun ta'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, tapi dia menjawab, aku takut kepada Allah. Ya. Kemudian, warajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya. Nah, ini contoh keikhlasan yang benar-benar ya ikhlas ya. Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini gambaran dari Rasulullah ini betul-betul luar biasa. Ya. Jadi bukan saja orang lain, tangan kirinya aja nggak tahu tadi tangan kanan itu masukkan uang di kotak masjid itu berapa. 1.000 atau 5.000 atau 20.000 atau 100.000. Ya. Ya, dan yang terakhir adalah seorang yang berzikir menyebut Allah dalam kesunyian sendirian, kemudian fadat aynahu, air matanya bercucuran. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Jadi bercucurnya air mata itu betul-betul murni. Ya, karena cintanya kepada Allah atau mungkin karena takutnya kepada Allah karena dosa-dosa yang dilakukan. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh keikhlasan yang luar biasa. Saya lanjutkan. Ada hadis berikutnya. Ya. Ini juga penting untuk kita hayati ya, karena jangan-jangan kita pun termasuk di sini, ya, termasuk saya sendiri dengan baca hadis ini hati-hati betul ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya'u, riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang beribadah tapi dengan riya. Ya. Allah berkata, loh kamu datang ke sini mau minta pahala amalmu. Padahal dulu kamu beramal bukan untukku tapi untuk orang lain. Silakan pergi kepada orang-orang yang dulu kamu pameri amalmu itu. Coba, apakah kamu akan mendapat pahala atau balasan dari mereka? Nah ini Rasulullah mengingatkan kita semua. Ketika kita beramal, maka ikhlas itu harus dijaga, riya jangan sampai dekat-dekat. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Ya, nanti akan kita lihat bahwa memang yang namanya ikhlasan itu ya bertingkat-tingkat. Ikhlas itu lillah paling atas, kemudian
yang paling bawah itu li ghairillah, untuk selain Allah. Kita ini bergerak di antara lillah dan li ghairillah. Bergerak antara untuk Allah dan untuk selain Allah. Nah, kemana beratnya? Nah, ini kita sendiri yang tahu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Buah dari ikhlas. Ya. Buah dari ikhlas. Pertama adalah diterimanya amal kita. Ini dalam buku yang saya kutip ini ada penjelasan dan contoh-contoh ya, tapi saya kira kita tidak ada waktu. Jadi dengan ikhlas itu maka amal akan diterima. Dengan ikhlas itu pahala juga akan diperoleh. Ini berarti kalau tidak ikhlas amal nggak diterima, pahala nggak diperoleh. Dibesarkannya amal yang kecil. Amal yang kecil itu bisa menjadi besar dengan keikhlasan. Meskipun kita hanya berinfak dengan jumlah yang kecil, ya, tapi kalau ikhlas, maka itu bisa melebihi pahalanya dan keutamanya dibanding mereka yang beramal besar, tetapi kurang keikhlasannya. Nah, begitu. Jadi amal kecil itu bisa dibesarkan dengan keikhlasan. Diampuni dosa. Ya, ini juga ada ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa orang yang ikhlas itu ya, sebagian dosa-dosanya diampuni. Diperolehnya pahala amal padahal tidak mampu melakukannya. Kok bisa tidak melakukan kok dapat pahala? Bisa karena niatnya. Niat yang ikhlas untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada halangan maka tidak bisa melakukan, itu oleh Allah sudah diberi pahala. Ini dalam hadis-hadis banyak diberikan contoh. Ya, mungkin pada waktu pendahuluan dulu sudah saya diberikan contoh tentang pentingnya amalan hati itu. Ya, jadi orang yang ikut berjihad itu bisa jadi justru nggak dapat pahala, tapi orang yang tidak berangkat jihad, padahal dia punya kemauan yang keras, punya niat yang kuat, tapi karena ada halangan, maka tidak berangkat, itu sudah dianggap ikut berangkat jihad oleh Allah. Diubahnya perbuatan mubah atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan menjadi ibadah. Ya. Kita makan, minum itu mubah, perbuatan yang mubah. Makan boleh, tidak juga boleh. Tapi itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan. Ya. Dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, itu insya Allah makan kita itu sudah berubah menjadi ibadah. Karena kita makan itu sudah kita niatkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak yang namanya buah ini. Dijaganya diri dari bisikan setan. Ya, ketika Allah mengizinkan setan ya untuk menggoda manusia, itu Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas dalam beramal, setan itu akan menjauh dari kita. Bisikan setan tidak mempan untuk kita. Kemudian diselamatkan dari fitnah dan godaan. Ini juga dengan keikhlasan kita. Kemudian dihindarkan dari kecemasan dan dicukupi rizkinya. Dengan ikhlas beramal, maka kita dijauhkan dari kecemasan. Dan juga rizki kita juga akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang saya sebutkan sebagai buah dari ikhlas ini ada landasannya, ada dalilnya. Ya. Cuma di sini tidak sempat untuk kita sampaikan. Kemudian diberinya jalan keluar dari kesulitan. Dicukupkan oleh Allah urusannya dengan sama manusia. Ya, jadi kalau kita itu ikhlas, maka urusan kita dengan manusia insya Allah oleh Allah itu akan dimudahkan dan bahkan cukup Allah
yang menyelesaikan masalah kita dengan sama manusia. Ya. Diberi hikmah kebijaksanaan, ini yang terakhir. Jadi insya Allah kalau kita itu menanamkan keikhlasan di dalam amal kita, dalam diri kita, ya, dalam berbagai aspek kehidupan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang oleh Allah diilhami dengan hikmah, ya, diilhami dengan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, diberi pahala meskipun salah. Ya, saya waktu membaca ini juga terpikir, berbuat salah kok diberi pahala. Nah, ini dalam kasus orang berijtihad. Ya. Seseorang yang melakukan ijtihad, ya, memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya di dalam penentuan hukum. Ya. Kita kan tahu hukum fikih itu pendapat ulama bermacam-macam. Nah, selama orang itu berijtihad untuk mencari dan menemukan, kemudian menentukan hukum Allah yang akan diikuti. Ya, sepanjang dia ikhlas melakukannya, betul-betul untuk mencari kebenaran, maka hasil dari ijtihadnya itu, kalau salah dia dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Nah, ini maksud dari dapat pahala meskipun salah, yaitu hasil ijtihadnya itu tidak benar. Ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan ikhlas, tujuannya betul-betul mencari kebenaran, dan juga didasarkan oleh ilmu yang dia miliki, maka tetap dia memperoleh pahala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan yang ini adalah bahaya tidak ikhlas. Ya, kebalikan dari yang semua tadi, tapi diringkas menjadi 4. Jadi kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan terhalang masuk surga. Bahkan terancam masuk neraka. Ini ada hadis yang menakutkan sekali. Di dalam hadis itu yang cukup panjang dikatakan orang yang pertama akan masuk neraka itu antara lain disebutkan di situ adalah orang yang terjun di medan perang. Ya. Dan dia merasa sebagai pahlawan di situ. Ya. Tetapi nanti di akhirat, ketika dia menuntut pahala jihadnya itu, Allah mengatakan, dulu kamu berjihad bukan karena Allah. Ya. Dulu kamu berjihad karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pejuang, dikatakan sebagai orang yang hebat, dikatakan sebagai orang yang pemberani. Nah, karena tujuanmu itu ya bukan lillah, bukan karena Allah, maka justru orang-orang seperti ini, menurut hadis tadi, termasuk yang pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan contoh kedua, ini juga menyangkut kita semua ini. Ya. Jelas itu dalam teks hadisnya. Orang yang mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Ya. Nanti di akhirat kita nuntut kepada Allah. Ya. Mana itu pahala saya dulu selama hidup di dunia itu. Ya, menuntut ilmu sepanjang hidup, kemudian mengajarkan ilmu juga begitu. Ya. Lalu Allah menjawab, dulu kamu untuk apa itu? Mencari ilmu dan untuk apa kamu mengajarkan ilmu? Ya untuk Allah. Maka Allah akan mengatakan tidak. Kamu dulu itu kan menuntut ilmu kan karena kamu ingin dapat gelar. Kamu ingin dapat setelah punya ilmu itu kemudian kamu mendapat status sosial yang tinggi. Dan ketika kamu mengajarkan ilmu juga tujuanmu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Nah ini saya ngeri juga ini membaca hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita ini para dosen ya, para penuntut ilmu dan para dosen, memang orang menuntut ilmu itu luar biasa pahalanya. Tetapi kalau kita salah menata niat, nah ini yang bisa membuat apa yang kita lakukan itu menjadi tidak berarti di hadapan Allah. Ya. Jadi makanya saya katakan ini
topik ini masalah yang berat, ya, tapi penting untuk kita semua. Insya Allah kita belum terlambat untuk menata niat kembali. Ya, kalaupun kita masih salah niat, ya barangkali masih ada waktu kita untuk memperbaiki dan memohon ampun kepada Allah. Tapi untuk anak-anak kita generasi penerus, saya kira ini perlu kita tanamkan sejak kecil, ya. Keikhlasan, termasuk ketika dia menuntut ilmu. Ya. Menurut Al-Ghazali, boleh saja orang menuntut ilmu karena ingin misalnya supaya jadi pinter, nanti dapat kedudukan, dapat pekerjaan yang baik, ya, gaji yang tinggi. Tapi jangan berhenti di situ. Itu harus diteruskan. Kalau saya sarjana, saya punya gelar, saya punya kedudukan, maka saya akan menggunakan kedudukan saya itu untuk kebaikan orang banyak. Kalau saya sekolah kedokteran, saya jadi dokter, maka sejak awal harus diniatkan, kalau saya nanti jadi dokter, saya bisa menolong banyak orang. Kalau saya dapat banyak uang, saya bisa juga untuk beribadah, berhaji, berzakat, dan juga bisa menolong banyak orang. Nah, jadi niat ini memang perlu ditata. Ya. Kemudian tidak diterimanya amal. Ya, tadi kalau amal itu tidak ikhlas, ya tidak diterima. Kemudian juga pahalanya bisa hilang. Nah, inilah pentingnya keikhlasan. Kemudian bagaimana para ulama salaf ya menyikapi masalah keikhlasan ini? Saya kutip di sini beberapa. Para ulama salaf sangat menyadari betapa beratnya menjaga keikhlasan dalam hati. Ini memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh dari setiap muslim. Saya kira kita semua merasakan ini. Betapa berat menjaga keikhlasan dalam hati. Seorang ulama pada masa lalu, Yusuf Ibn Husain mengatakan, sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Setiap kali saya berhasil menekan riya di dalam hati, dia muncul kembali dengan bentuk atau warna yang lain. Nah ini ulama besar itu mengakui ya, betapa beratnya ikhlas. Ya, tapi yang dinilai oleh Allah itu kan sejauh mana kita berusaha untuk ikhlas. Ya, walaupun mungkin belum mencapai tingkat keikhlasan yang tinggi, tapi kita berusaha terus. Nah, kemauan dan usaha itulah saya kira yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari seorang ulama Mutarrif Ibnu Abdullah itu mengatakan, aku mohon ampunanmu ya Allah dari perkataanku bahwa aku lakukan ini semata-mata untukmu, tapi ternyata tercampur di hatiku dengan sesuatu yang engkau maha mengetahuinya. Ya. Kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita bertanya kepada hati kita, apa benar kita itu cuma iyyaka, ya Allah, na'budu wa iyyaka, ya Allah, nasta'in. Ya. Ini justru kalau ulama-ulama besar itu ketika membaca ayat ini menangis. Ya. Karena dia menyadari ternyata di luar sholat, dia bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi na'budu yang lain, nasta'in yang lain. Kemudian, para ulama salaf itu sebagai contoh, itu banyak yang menyembunyikan amal baiknya, bahkan kepada keluarganya sendiri. Dawud ibnu Abi Hindun berpuasa sunnah selama 40 tahun, istrinya sendiri tidak tahu. Dia pergi ke tempat kerja membawa bekal, lalu diberikan kepada peminta-minta. Ya, dia puasa. Nanti pulang sore hari, ya berbuka karena makan malam. Ya, pas maghrib dia makan malam dengan keluarganya. Ya. Istrinya tidak tahu bahwa dia tidak sedang berpuasa karena tadi berangkatnya bawa bekal. Nah, ini contoh. Ya. Hasan al-Basri mengatakan, banyak orang Islam yang rajin puasa, sholat malam, sholat duha, membaca Al-Quran. Itu tidak diketahui oleh para tetangga atau oleh tamu-tamu yang silih berganti datang ke rumahnya. Orang Islam berdoa, berzikir, dan berbisik. Kita berdoa dengan berbisik, tanpa suara yang nyaring, yang keras.
hanya antara dia dan Rabb-nya saja yang tahu. Nah, kita semua lebih diutamakan memang kita berzikir, berdoa itu jangan ditunjuk-tunjukkan kepada orang. Ya. Nah, sayangnya kita ini sekarang ini cenderung hobi pakai pengeras suara. Ya. Yang namanya berdoa, yang namanya istighosah itu tidak puas kalau tidak pakai pengeras suara. Bahkan baca Al-Quran di masjid, ya, tadarus kalau Ramadan itu, kalau nggak pakai pengeras suara nggak mau. Ya. Nah, ini apa yang ada di dalam hati? Ya, kalau tidak ingin didengar oleh orang. Nah, ini yang harus diperbaiki. Imam Al-Mawardi menyimpan buku-buku karangannya sampai menjelang ajalnya. Ya. Ini karangan Imam Al-Mawardi ini banyak sekali. Tapi selama hidup itu nggak pernah disebarkan. Ya. Tapi menjelang ajalnya, dia panggil sahabat dekatnya. Ya, dia beritahu, ini saya banyak tulisan buku-buku, tapi saya tidak tahu apakah saya ikhlas apa tidak menulis itu. Maka saya harapkan nanti pada waktu saya sakaratul maut, kalau tangan saya memegang tanganmu, berarti aku tidak ikhlas ini menurut Allah. Maka buku-buku saya itu buang saja ke laut. Tapi kalau nanti pada waktu sakaratul maut tangan saya tidak memegang tanganmu, maka itu petunjuk bahwa aku ikhlas menurut Allah. Maka silakan bukuku ini diterbitkan, ya, dibagikan kepada banyak orang. Nah, sampai begitu. Nah, sekarang kita ini menulis buku sekarang bagaimana? Kita iri dengan ulama-ulama dulu, bukunya itu masih dicetak dan dibaca orang sampai sekarang. Bukunya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Al-Ghazali, juga ulama-ulama yang lain. Ya, buku-buku pesantren itu semua kitab kuning, itu artinya kitab-kitab yang ditulis sudah masa-masa yang lalu. Ya. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu diterbitkan di berbagai negara, ya, dan terus sampai sekarang. Masya Allah, ya, amal jariahnya luar biasa. Karena keikhlasannya, ya, waktu menulis buku itu. Nah, ini bisa kita bawa kepada diri kita sendiri. Ya. Saya juga banyak menulis buku, Pak Son juga alhamdulillah, ya. Ya, tinggal kita mungkin menata niat kita saja. Yang terakhir ini contoh dari para ulama salaf, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali itu setiap malam yang gelap memanggul sekarung roti untuk orang-orang miskin. Mereka tidak tahu siapa yang meletakkan roti-roti itu di depan rumah mereka. Baru setelah Ali Zainal Abidin meninggal, orang-orang kehilangan, kok sekarang tidak ada roti lagi di depan rumah. Barulah mereka tahu bahwa ternyata ya, dermawan yang setiap malam mengirim roti itu adalah Ali Zainal Abidin. Dan itu dipikulnya sendiri. Tidak menyuruh pembantunya, jadi pembantunya pun tidak tahu. Masya Allah, ini contoh-contoh yang luar biasa dari para salaf, ya, as-saleh. Ya. Kita barangkali terus berusaha untuk menanamkan keikhlasan, mudah-mudahan sedikit ya, bisa meniru mereka. Ya. Zaman kita memang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Ya. Oke. Ini sudah bagian-bagian terakhir. Ya. Ini tanda-tanda orang yang ikhlas. Disebutkan dalam buku yang saya kutip ini. Ya. Itu satu, tidak suka popularitas, tidak suka pujian, giat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Karena kegiatan ini kan mesti semuanya lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala itu artinya ikhlas kita melakukan. Ya. Banyak inisiatif tapi tidak cari untung. Ya. Sabar menderita, tidak banyak mengeluh. Cenderung menyembunyikan amal. Menekuni sesuatu ya, tanpa banyak berbicara. Banyak kerja, sedikit bicara. Amal yang diam-diam lebih banyak dari amal yang diomongkan, kemudian tidak pernah menampakkan keikhlasannya. Al-Baghawi mengatakan, kalau orang mengatakan saya ikhlas ini, itu berarti dia tidak ikhlas. Tapi juga jangan menunjuk-nunjukkan bahwa dia ikhlas. Nah,
Nah, itu termasuk tanda orang yang tidak ikhlas. Maka orang yang ikhlas tidak akan pernah menampakkan keikhlasannya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ini masih ada bahasan-bahasan terus lanjutan yang menarik, tapi waktu kita saya kira terbatas. Ini sudah setengah jam saya kira saya berbicara, ya. Jadi mungkin saya batasi sampai di sini dulu. Mungkin ada sedikit tanya jawab, ya, dan bagian kedua dari keikhlasan ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kecuali kalau nanti nggak ada tanya jawab, ya bisa sedikit saya lanjutkan. Sementara saya kembalikan ke Pak Asep sebagai moderator dalam kegiatan kita ini. Baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah materi yang sangat relevan, dan saya kira ini juga menjadi ya problem masing-masing setiap individu gitu. Saya sendiri sebetulnya ingin bertanya dulu sebelum yang lain. Ya, monggo, Pak. Saya. Oh ya, betul ya. Antri. Antri, saya juga daftar, antri. Oh ya. Jadi udah ada 3 orang penanya nih ya. Jangan dianggap saya kalau pasti gitu bisa jawab. saya prioritaskan dulu Bu Jum. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada contoh dari ulama salaf, saya lupa tidak mencatat namanya. Katanya berpuasa sampai keluarganya tidak tahu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Kalau katanya seorang istri berpuasa pun harus pamit pada suami. Nah, kalau yang seperti itu, apakah memungkinkan kita melakukan zaman sekarang ini? Yeah. Zaman sekarang ataupun kapanpun, ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua tentang buku yang hendaknya ditulis tadi ada contoh itu disembunyikan. Nah, padahal ilmu yang ditularkan katanya kan bagaikan pohon yang buahnya banyak itu. Jadi 2 itu yang ingin saya tanyakan. Apunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung Pak Asep ya, biar nggak lupa ya. Oh ya. Tadinya mau satu lagi dari Pak Ali gitu maksudnya. Oh iya, boleh. Saya ingatkan nanti. Apa-apa setelah dijawab Pak Bu Jum enggak apa. Oh gitu. Oh, ya dah dari Bu Jum dulu kalau begitu dijawab dulu. Oke. Jadi Bu Jum, contoh-contoh yang ditulis juga oleh para penulis ya dari ulama-ulama salaf itu kan kita tidak harus memahaminya secara letterlek ya. Jadi dan juga itu kan kasus ya. Jadi misalnya orang tadi itu dia memang bekerja di luar ya. Ketika berangkat dia bawa bekal. Nah, jadi keluarganya mengira dia puasa. Ya. Nah sekarang kalau kasus istri dia berpuasa nggak bilang sama suaminya, sebenarnya enggak masalah tidak bilang. Asal kalau suaminya menginginkan sesuatu yang harus membatalkan puasa, ya dia harus mau siap. Nah itu masalahnya. Jadi kadang-kadang memang ya kita itu mau sholat malam kan sebaiknya kan memang mengajak membangunkan istri, ya toh? Bukan istri. Jadi itu kan berarti istrinya tahu. Tapi mungkin dalam kasus tertentu kalau memang itu dianggap ya istrinya jelas tidak bisa melakukan sholat malam itu karena udur dan sebagainya, maka suami secara diam-diam itu melakukan sholat sendiri, tidak mengganggu dan juga tidak ada kesan menunjukkan kepada istrinya bahwa dia sholat malam. Ya, jadi tentu ini jangan difahami secara letterlek. Contoh-contoh itu adalah kasus-kasus yang terjadi ya pada seseorang yang mungkin kondisinya, keadaannya berbeda, kita sambut salah. Intinya adalah bahwa
kita itu hendaklah jangan melakukan sesuatu di dalam hati kita ada keinginan supaya dipuji, diketahui oleh orang lain. Itu aja. Ya, bagaimana itu kita terapkan tentu kita kondisi kita masing-masing yang berbeda satu sama lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Yang ilmu tadi, buku disembunyikan. Ya, mengenai buku. Ya, jadi Al-Mawardi itu seorang ulama, dia mengajar itu. Mengajar terus, ilmunya diajarkan. Tapi buku yang dia tulis itu, ya, itu dia sembunyikan. Ya. Dia sembunyikan. Karena khawatir nanti, kalau itu dia terbitkan padahal ada di dalam hatinya itu. Dia katakan, saya tidak bisa menjamin hati saya itu ikhlas menulis buku itu. Dia khawatir, nanti saya nulis buku supaya dianggap saya ini hebat. Saya dianggap pinter, ya, dan sebagainya. Nah, sebegitu hebatnya mereka menjaga ikhlasan itu. Kita mungkin tidak bisa bayangkan itu ya. Tidak bisa bayangkan. Tapi itulah ya contoh-contoh dari para ulama salaf. Ya, yang kita sendiri mungkin susah. Ya. Jadi dia tidak menyebar bukunya itu, bukan dia menyembuhkan ilmu, tapi ilmunya itu diajarkan. Ya, diajarkan. Karena dia juga sebagai seorang guru, sebagai seorang ulama. Ya. Tapi khusus untuk buku, itu dia pending dulu. Ya. Sampai kepada... Tapi kalau sekarang kan malah ingin biar dirujuk. Ya, biar dirujuk itu tujuannya apa? Ya, kan itu menata hati masalahnya. Wah, saya nulis ini nanti kalau saya dirujuk saya jadi terkenal. Ya, wah itu ada laporan dari Google nanti ini sudah ada 1000 makalah yang mengutip buku Anda, terus ada kebanggaan dari kita. Nah, tinggal kita itu tadi. Ya, makanya harus ditata. Ya, memang ini tidak gampang. Ditata, ya saya ini nulis ini mudah-mudahan berguna untuk orang-orang yang memerlukan ketika dia mau menulis makalah, menulis skripsi, menulis tesis. Ini bisa merujuk kepada buku saya sehingga buku saya ini menjadi bermanfaat. Nah, tinggal kita membuang ini aja, membuang di hati kita keinginan untuk terkenal. Nah, itu aja saya kira. Nggih. Monggo Pak Ali. Terima kasih ya. Bujum sudah cukup jelas saya kira. Silakan Pak Ali. Topik malam ini itu kelas berat ini. Jadi berat memang topik malam ini. Saya mau curhat aja. Jadi sanjungan pujian itu di sekitar kita Pak Fuad. Jadi misalnya saya rajin ke masjid itu ya disanjung-sanjung, dipuji-puji, disapa dengan ini yang rajin dulu Pak Ali dulu rajin sekali. Masya Allah. Saya pernah mendengar bahwa sanjungan itu membahayakan, ya. Pujian itu membahayakan. Bagaimana kita? Termasuk misalnya, saya tidak tahu ini Pak Son ya, termasuk agak risih ya kalau dipanggil Profesor Ali Saukah. Saya merasa itu pujian atau sanjungan. Jangan-jangan saya nanti penghormatan. Iya, artinya penghormatan dalam artian saya minta dihormati bukan dengan cara disebut gelar saya. Jadi ini maksud saya gini, Pak Fuad, ini betul-betul curhat hati saya ya. Jadi kalau kemudian saya kalau tradisi di jurusan saya, Pak Baraja, Pak Samsuri, guru besar di senior saya itu tidak pernah dipanggil guru besar. Di UM itu ada orang yang mensosialisasikan agar itu kemudian gelar-gelar itu disebut-sebut. Iya. Bahkan ada yang marah kalau tidak disebut. Yang saya anggap bisa membahayakan itu apabila kemudian ada orang menyebut saya tanpa gelar, itu saya kemudian merasa, loh ini orang ini tidak menghormati saya ini. Saya takut seperti itu. Jadi saya pernah juga mendeklar dalam sebuah WA, izinkanlah saya menyebut teman saya, teman akrab saya tanpa gelar, karena
kalau saya menyebut pakai gelar itu rasanya tidak akrab. Kalau ada orang lain menyebut saya dengan gelar itu bukan teman saya, bukan sahabat saya, karena kalau sahabat saya tidak akan. Ini gimana Pak Fuad? Kemudian juga Pak Fuad pernah menyebut, tapi ini dalam kaitan apa ya, bahwa kita memperoleh nikmat dalam kaitannya misalnya apa itu tadi dirujuk segala macam, atau mahasiswa kita menulis pujian-pujian ya, kenangan dalam sebuah buku yang kemudian itu isinya memuji lah gitu, karena mereka merasa mendapat banyak manfaat dari kuliah-kuliah kita. Saya pernah mendengar menyebut tahaduts bin nikmah gitu. Tahaduts bin nikmah, ya. Ya, terus kemudian juga beda tipis antara dakwah dan pamer. Misalnya kalau saya puasa, saya menyampaikan pada anak-anak saya bahwa saya puasa misalnya gitu. Ini ada keinginan untuk mendidik anak-anak saya, tapi juga kemudian ini ikhlas enggak itu. Jadi ini betul menurut saya kelas berat ini. Terima kasih Pak Fuad. Yeah. Saya sudah sejak awal sebelum menyajikan materi tadi sudah mengatakan ini kelas berat ini. Jadi bukan berarti saya sendiri itu sudah sampai mencapai tingkat itu. Kita terus belajar itu. Saya makanya ambil tema ini supaya saya sendiri juga belajar, karena ini perjuangan, Pak. Jadi itu perjuangan betul. Ulama-ulama besar sendiri kan mengatakan tadi ya, ini perjuangan yang sangat berat sekali. Ya. Jadi kalau kita dipuji orang, ya bagaimanapun juga mesti sebagai manusia mesti ada sedikit hatiku mongkrok lah gitu ya. Hati itu mesti terus mongkok gitu ya, membesar sedikit lah. Ya, nah, disitulah waktunya kita menepis. Harus saja. Manusiawi lah kita ada bangga, tapi itu yang kita jangan terus-teruskan kebanggaan itu. Ada juga yang menyebutkan begini, jadi kalau kamu ketika dipuji orang, ya perasaanmu sama dengan ketika kamu dicaci orang, berarti kamu ikhlas. Oh, itu ukurannya ya. Sulit. Nah, iya, karena kamu tidak melakukan sesuatu bukan karena manusia, bukan karena disanjung terus kita suka, atau kemudian dicaci, kemudian kita jadi marah. Enggak. Ya. Kalau kita betul-betul lillah, ukuran kita itu bukan manusia. Kita jangan didikte oleh manusia. Ya. Kalau kita dipuji, kemudian kita bangga, berarti kan kita didikte oleh manusia. Kalau kita dicaci terus kita marah, berarti kita juga didikte oleh manusia. Maka kalau kita sudah betul-betul lillah, ya kita buatlah sikap kita itu, ya, ketika kita dicaci dan ketika kita dipuji, hati kita itu sama saja. Ya, jadi tidak berbahagia ketika dipuji dan juga tidak bersedih ketika dicaci. Nah, ini sekali lagi memang nasihat dari ulama yang harus terus diperjuangkan di dalam hati kita. Jadi memang jadi kuncinya Pak Fuad, kuncinya menata hati, dan itu memang tidak mudah. Iya. Betul, menata hati memang. Ya, menata hati. Jadi menata hati ini yang tahu dirinya sendiri. Terus-menerus. Tahu dirinya sendiri dan itu harus terus-menerus. Ya seperti orang khusyuk dalam sholat itu kan tidak mungkin kalau tidak kesadaran terus-menerus. Ya, waktu Allahu Akbar kita ingat Allah, tapi setelah itu mungkin ingat yang lain. Ya. Nah, ketika kita ingat yang lain ini segera kita tepis. Ini sedang menghadap Allah. Maka kita kembali kepada bacaan. Kalau kita makmum, kita perhatikan bacaan imam. Untuk melupakan yang tadi dibisikkan sesuatu entah oleh nafsu kita atau oleh setan ya kepada kita, segera kita ingat. Nah, saya kira juga begitu. Soal keikhlasan itu bisa naik turun, berapa dia akan naik, seberapa dia akan turun, tergantung kepada kemampuan kita untuk menata hati. Mungkin kalau sudah kita tuh terlatih betul dengan keikhlasan itu,
maka itu sudah menjadi watak, sudah menjadi karakter kita. Nah, itu perlu waktu. Ya. Mungkin gitu Pak Ali ya. Ya Pak Fuad, terima kasih Pak Fuad. Tidak akan semua-semuanya bertanya pada Pak Fuad mengenai ini. Saya sendiri ini juga belajar terus Pak Ali. Jangan dikira saya sudah semua yang saya katakan itu sudah menjadi karakter saya. Enggak, ini juga belajar terus. Ya. Lah, apalagi seperti saya ini kan ya ini pekerjaan ukhrawi ya. Tapi pekerjaan ukhrawi ini bisa berubah menjadi duniawi kata Rasulullah. Kalau niatnya itu enggak ditata. Nah, ini perjuangan berat ini terus-menerus harus menata. Nah, kita cari teknik-tekniknya. Bagaimana itu? Terima kasih Pak Fuad. Saya ingin melanjutkan nih setelah dua senior saya itu punya pikiran gini Pak Ustadz. Manusia itu kan memang kodratnya ingin apa ya, selalu ingin ada feedback dari yang dia lakukan atau dalam tanda kutip ya ingin entah tahu saya ini yang namanya ria dan pujian ini selalu menempel gitu, susah sekali menghilangkannya, tapi itu pasti ada nempel terus gitu. Proporsinya kira-kira kalau saya berbicara tentang proporsi, kita itu mungkin ya dalam beberapa saat beramal terus seperti aduh ini kok dilihat orang lain nih. Nah, pura-pura supaya tidak terlihat, gimana caranya? Nah, ini kan membedakan antara ikhlas dan tadi ria itu sangat tipis sekali gitu. Adakah proporsi manusia itu diberi kalau Allah itu kan maha terpujinya itu maha besar. Manusia itu ada proporsinya enggak, berapa persen atau apa gitu, atau seperti apa supaya manusia itu tidak terlena dengan pujian itu? Oke. Adakah hak manusia untuk mendapatkan pujian, Ustadz? Ya. Oke. Jadi persentase itu tentu yang paling baik kalau 90 ke atas kan ya. Ya, jadi nanti ya saya kira nilai di akhirat ya tergantung kepada tingkat keikhlasan itu. Ya, tingkat keikhlasannya bagaimana. Makanya saya katakan ikhlas itu bergerak dari lillah yang paling atas, yang paling rendah li ghairillah selain Allah. Kita kan bergerak di situ. Ya, bergerak di situ. Nah, tentu orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi itu yang surga terbuka luas. Ya. Di zaman Nabi kan ada seorang sahabat yang oleh Nabi dikatakan ini calon penghuni surga. Sehingga sahabat yang lain ini penasaran, ini apa orang ini? Amalnya apa? Kok sampai Nabi mengatakan kalau ingin tahu calon penghuni surga dia ini. Maka dia melakukan penelitian. Ternyata dari kesehariannya, baik siang maupun malam, tidak ada amal ibadah yang menonjol dari dia. Bahkan yang lain mungkin lebih dari itu. Ya. Tapi ketika ditelisik lebih jauh, apa faktor yang menyebabkan dia oleh Nabi dikatakan calon penghuni surga? Itu karena amalan hatinya. Yaitu dikatakan saya ini sudah tidak pernah punya rasa iri, dengki, dendam, benci kepada orang. Termasuk kepada orang yang mencaci maki saya, yang memfitnah saya. Itu saya pagi difitnah, saya disakiti, malam sudah saya hilang sudah. Ya. Nah, jadi nilai kita ketika kita dicaci orang itu bertambah cepat hilangnya kebencian kita, kemarahan kita. Tentu nilainya lebih tinggi. Ya. Ada orang itu yang kadang sangat lamban marah, tapi cepat marah, tapi cepat juga hilang rasa marahnya. Tapi ada juga orang yang lamban ya marah, tapi hilangnya juga lamban. Yang paling baik adalah orang yang lamban marah, tapi cepat untuk hilang kemarahannya. Berarti tidak sempat marah dia, ya, karena lamban. Ya, sudah mau marah, sudah
datang lama kemudian dia berpikir, iya mestinya kemarin saya harus marah ya. Begitu misalnya ya. Ini orang yang lamban marah. Tapi dia tidak jadi marah karena lamban dan dia cepat marah. Ya sudah, kalau gitu saya memaafkan. Nah, contohnya seperti itu. Saya kira ikhlas juga begitu. Itu bergerak terus. Ya, kita berjuang di tadi itu barisan. Hanya begini, ini mungkin dalam kajian yang berikutnya. Ini mungkin ikhlas ini perlu 1 kali ketemu. Ya. Karena masih ada nanti kriteria-kriteria. Ya, tadi yang ditanyakan Pak Asep itu. Jadi kan ada amal yang memang disunahkan untuk ditampakkan. Misalnya sedekah. Ya. Nah, itu bukan sedekah. Sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Itu adalah amalan yang memang dianjurkan untuk ditampakkan. Karena kan tidak mungkin mau jamaah di masjid tapi semua orang nggak lihat, kan tidak mungkin. Jadi ada amal yang memang dianjurkan untuk ditampakkan. Contohnya sholat Jumat, sholat jamaah di masjid. Nah, jadi nanti ada kriteria yang lain, insya Allah akan kita bahas. Ya, insya Allah dalam pertemuan yang kedua nanti. Termasuk misalnya karena takut riya, maka dia tidak melakukan. Saya tidak usah ke masjid lah daripada nanti saya riya, misalnya gitu ya. Nah, jadi nggak ke masjid ya? Malah ya. Nah, ini contoh. Jadi ada beberapa nanti masih yang barangkali contoh-contoh yang perlu kita kaji lebih lanjut. Ya. Jadi jangan sampai karena takut riya kemudian tidak melakukan. Tidak melakukan kebaikan itu ya? Iya. Loh, saya pernah mengalami kok gitu itu kok. Ya, pernah mengalami akhirnya sadar ya. Sedikit kesimpulan saya, kalau misalkan kita mulai terasa ingin dipuji atau ria, segeralah ingat Allah, maka mungkin itu ikhtiarnya gitu ya Ustaz. Betul, iya makanya itu terus-menerus. Ya. Karena ingin senang dipuji itu juga naluri manusia. Secara ini yang harus kita istighfar. Iya, harus segera kita tepis di hati kita. Istighfar. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Asep. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan. Kita sampai jam 9 ya? Iya nih, di brosurnya sekarang tertulis 21 Ustaz. Jadi, iya. Saya pikir tapi tadi perlu diberitahu Pak Asep, itu perlu diberitahukan secara jelas ya, termasuk ke Pak Fuad, karena Pak Fuad. jadwalnya selama ini kan masih dianggap sampai 8.30, tapi perlu setengah 9 direvisi itu Pak Asep. Iya. Agak jelas lah Pak Asep, di samping saran Fuad tadi agar setiap kali diingatkan, tidak hanya sekali aja, tapi itu tadi kejelasan waktunya juga, karena pada dasarnya ini juga termasuk penjadwalan itu ya bagian dari yang teman-teman harus ngatur, termasuk Pak Fuad mungkin punya agenda lain gitu. Silakan. Oke, makasih Pak Ali dan Pak Fuad. Ya, mohon maaf itu kesalahan teknis terkoreksi. Tapi ini masih adakah mungkin Pak Fuad saja yang ditanya, Pak Fuad saja. Monggo. Pak Fuad masih ada waktu apa tidak? Ya, Pak Fuad yang ditanya. Gimana Pak Fuad? Masih bisa nih? Ya, monggo. Mohon maaf, sudah terlanjur terpublikasi. Silakan. Mau tanya Ustaz. Ya, monggo. Ya, monggo Pak. Monggo Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang riya tadi, saya pernah dengar ceramah tapi belum saya konfirmasi bahwa orang yang membatalkan tidak jadi amalnya itu karena takut riya. Jadi misalnya saya mau sholat tahiyatul masjid, saya nggak jadi sholat tahiyatul masjid karena takut riya. Yang seperti itu pun katanya riya. Jadi takut riya itu juga riya. Ini logikanya seperti apa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya katakan tadi ya, karena takut riya, kemudian dia tidak melakukan. Ya. Ya, supaya dikatakan dia orang yang ikhlas. Kan gitu, riaknya di situ dia. Riaknya karena dia ingin dikatakan orang yang tidak riak. Nah, kan gitu ya. Kan gitu, dalam logika kecilnya kan begitu. Saya enggak usah sholat tahiyatul masjid lah, nanti daripada dikatakan saya pamer gitu ya. Nah, jadi supaya jika tidak dikatakan bahwa saya tidak riya, nah itu sendiri sudah merupakan bentuk keriaan. Ya, jadi oleh karena itu, ketika kita mau menjalankan suatu amalan yang memang tidak mesti dilihat orang, ya, maka yang paling penting bukan kita takut kepada penilaian orang, tapi yang penting kita adalah menata hati kita supaya melakukan hal itu bukan karena orang lain, tapi semata-mata karena Allah. Ya. Nah, itu perlu waktu terus untuk akhirnya kalau sudah itu terus-menerus kita lakukan, ya saya kira perasaan itu akan hilang. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi takut dikatakan riya, itu sendiri juga sudah merupakan satu riya. Ya. Takut dikatakan atau ingin dikatakan sebagai orang yang ikhlas, itu sendiri juga sudah sebuah bentuk ketidakikhlasan. Ya. Oke, terima kasih. Baik, matur suwun Pak Rahman. Pak Rahmat, salam kenal baru ketemu. Silakan. Dari mana Pak Rahmat ini? Saya dari Jogja. Di Jogja ya? Oh, Jogja. Saya kebetulan buka WA dapat informasi katanya untuk HMI. Saya bukan HMI, boleh ikut enggak? Boleh ya, saya masuk. Iya, ngaji boleh. Iya. Tidak hanya alumni HMI Pak, karena kami ini bukan HMI sekarang alumni. Nah, saya alumni pun bukan. Iya, tidak masalah Pak. Tidak apa-apa. Tapi Islam toh. Yang tidak Islam mungkin juga nggak apa-apa kok. Yang nggak Islam juga nggak apa-apa, Bu Cucum. Yang nggak Islam malah justru alhamdulillah. Biar tahu ya, biar tahu ya. Kita terbuka lah untuk semua siapapun yang ingin. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, makasih Ustadz dan Pak Rahmat. Izin bertanya boleh, Kandasep. Oh ya, masih ada. Silakan, silakan. Nah, yang muda harus bertanya yang muda ya. Silakan, silakan, yang muda. Biar mewakili yang muda ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ikhlas, pusatnya kan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Masuknya ke dalam definisi ihsan. Bagaimana cara menyambungkan diri kita ke Allah? Mungkin ada istilah robitoh, karena saya tidak bisa langsung tembus ke Allah. Apakah ada wasilah atau perantara untuk menyambungkan diri ke Allah? Begitu Kanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Ustaz langsung. Ya, wasilah untuk menyambungkan kepada Allah. Ya, tidak ada orang yang bisa menyambungkan orang kepada Allah. Jadi harus diri kita sendiri yang menyambungkan. Ya. Nah, menyambungkan itu tidak melalui wasilah orang, tapi melalui wasilah amalan-amalan. Ya. Jadi ketika kita secara sadar ya, harus memperbaiki amalan-amalan batiniah kita, maka disitulah saya kira secara bertahap kita akan mencapai tingkat kedekatan sedemikian rupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan dalam istilah itu kan ada istilah taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Melalui bermacam ibadah, ya, melalui bermacam amal soleh. Jadi ketika kita mengaitkan semua kegiatan kita dalam hidup ini dengan Allah, maka disitulah kita tersambung dengan Allah. Ya, jadi itu
tentu pikiran kita jalan di situ, tapi juga rasa batin kita juga harus sekaligus berjalan. Ya. Banyak orang yang mungkin atau paling tidak adalah ya orang itu yang mungkin berzikir ya dengan menyebut nama-nama Allah ya, tetapi hatinya tidak tersambung. Nah, disinilah kita perlu menyadari bahwa ketersambungan antara ibadah-ibadah lahiriah dan ibadah-ibadah batiniah. Ya. Ibadah batiniah itu termasuk membangun keikhlasan itu. Nah, itu harus terus-menerus diusahakan. Ya, harus terus diusahakan. Dan itu tidak mudah memang. Ya. Ya. Kalau sudah tingkat orang ihsan, itu kan apa yang dilihat semuanya tidak lepas dari Allah. Dan itu yang kita tuju. Kita ini sekarang yang banyak baru Islam. Bahkan iman pun mungkin belum. Nah, maka kita tingkatkan dulu dari Islam kepada iman. Nah, setelah iman, kita tingkatkan dengan ihsan, sampai ke tingkat ihsan. Ya. Nah, itu saat kita mencapai suatu tingkatan yang tinggi. Ya, jadi itu melalui istilahnya riyadhah. Ya. Riyadhah itu sebenarnya adalah olah jiwa. Ya. Riyadhah, kalau riyadhah badaniyah itu olahraga, tapi kalau disebut riyadhah saja atau riyadhah batiniyah berarti itu olah jiwa. Riyadhah nafsiyah, olah jiwa. Nah, olah jiwa itu ya ibadah-ibadah, tapi yang tidak terbatas pada pelaksanaan yang sifatnya lahiriah, ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah itu harus kita sambungkan dengan Allah. Jadi di sini adalah menata hati kita. Ya, selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini dalam ibadah mahdhah itu kita sedang bersambung berhubung dengan Allah. Meningkat lagi bukan hanya ibadah mahdhah. Kita melakukan apapun itu disambungkan dengan Allah. Ya. Rasulullah kan Allah menggambarkan dalam sebuah hadis qudsi, ketika kamu mengunjungi temanmu yang sakit, sebenarnya kamu sedang menemuiku, karena aku pada waktu itu ada di situ. Nah, ini Allah memberikan suatu gambaran yang luar biasa. Ketika kamu memberi makan kepada orang miskin, itu sama dengan kamu itu sedang memberi makan kepada aku. Atau paling tidak, ketika kamu memberi makan orang miskin itu, aku ada di situ. Nah, jadi kalau kita sudah bisa secara bertahap ya, dan berlatih riyadhah terus-menerus untuk menghubungkan hidup kita ini kepada Allah, insya Allah ya, kita akan mencapai tingkat ihsan. Jadi ini tidak ada koneksi-koneksian gitu. Ya. Ini harus langsung kita itu kepada Allah. Ya. Jadi kemarin saya cerita waktu kajian dengan para dokter kemarin, itu Nabi Ibrahim itu waktu akan dilempar ke api unggun yang sudah menyala-nyala, malaikat Jibril datang. Ibrahim, apa yang bisa aku tolong? Ya. Kamu memerlukan pertolongan apa dariku? Ibrahim menjawab, tidak ada. Kalau kepadamu saya tidak ada permintaan. Saya langsung minta tolong kepada Allah. Ya. Jadi sudah tingkat itu ya, kepasrahan dan keimanan Nabi Ibrahim itu kepada Allah. Tawaran malaikat saja ditolak. Lah kalau kita tawaran orang, wah, ya. Jadi ini Pak penggambaran. Bisa nyela. Kalau syafaat dari Rasulullah itu gimana Pak Fuad? Syafaat dari Rasulullah itu yang sudah pasti, yang disepakati oleh semua ulama adalah nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Jadi itu kasusnya nanti kan ketika pengadilan itu tidak ditunggu lama sekali oleh semua orang, maka semua orang kemudian datang kepada para nabi, mulai dari Adam, ya, Nuh, Idris, Nuh sampai kepada Ibrahim, sampai kepada nabi yang lain, supaya menghadap Allah minta disegerakan hisab. Ya.
Tapi semua tidak bisa. Ya. Lalu mereka, para nabi bilang, cobalah minta ke Muhammad. Nah, dan Nabi Muhammad itu yang menyanggupi. Bisa. Ya. Mengapa kok Nabi Muhammad diberi hak untuk memberikan syafaat? Hak di sini bukan berarti tanpa izin Allah ya. Jadi Nabi Muhammad bisa memberi syafaat itu juga karena diizinkan oleh Allah. La yashfa'u indahu illa bima sya'a. Tidak ada siapapun, Nabi pun tidak bisa memberi syafaat kalau tidak dengan izin Allah. Nabi mengatakan, semua Nabi itu oleh Allah diberi kesempatan untuk meminta sesuatu. Ya, apapun, dan itu Allah pasti mengabulkan. Maka para Nabi pun macam-macam permintaannya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak meminta sesuatu. Saya akan simpan ya permintaan saya itu nanti sampai di akhirat. Nah, makanya permintaan Nabi itu di akhirat, setelah kiamat itu dikabulkan oleh Allah, karena memang Nabi waktu di dunia tidak minta sesuatu yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk meminta. Nah ini, jadi syafaat Nabi itu yang pasti itu nanti di akhirat. Ya. Sedangkan di dunia ini ada juga ulama yang mengatakan kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka kemungkinan kita juga akan dapat pertolongan dari Nabi. Tapi kalau menurut saya pribadi, pertolongan itu tetap dari Allah. Ya. Karena Allah mengatakan siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi, untuk Nabi, ya, maka Allah juga akan bersolawat untuk umat manusia, untuk orang yang minta yang berselawat tadi. Dalam arti begini, kalau kita banyak mendoakan Nabi, maka doa kita pun akan didengar oleh Allah. Gitu. Jadi bukan Nabi yang memberi selawat kepada kita di dunia, tapi adalah selawat kita itu. Ya. Rasa cinta kita kepada Rasulullah itulah yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah untuk kita. Ya. Jadi itu pengertian syafaat. Meskipun sekali lagi Pak Ali, jadi ada juga yang berpendapat ya kita bisa aja sekarang Nabi memberi syafaat itu bisa. Ya kita optimis sajalah. Nah, begitu ada yang berpendapat begitu. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Jadi semakin jelas ini. Bapak-bapak dan Ibu, masih adakah satu penanya lagi? Saya tambahkan sedikit Pak Asad ya, kalau nggak ada yang tanya. Penutup mungkin Ustadz. Ya, jadi sedikit soal sholawat tadi, itu juga kita jangan salah memahami, seperti yang ditulis atau bahkan juga diceramahkan oleh orang-orang dari agama yang lain. Yang mengatakan orang Islam itu tidak ada jaminan untuk selamat di akhirat. Berbeda dengan orang Kristen, kalau orang Kristen itu pasti asal dia mengakui ya Yesus itu sebagai anak Allah, maka dia akan selamat di akhirat. Sementara orang Islam itu belum pasti. Karena nabinya saja masih minta didoakan terus. Ya toh? Kan sholawat itu kan doa. Jadi kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi nabinya aja masih minta didoakan berarti belum selamat, apalagi umatnya. Nah ini salah persepsi terhadap sholawat. Jadi sholawat itu memang Allah sendiri mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Berselawat di sini artinya kalau Allah memberi selawat artinya memberi rahmat. Kalau malaikat yang berselawat, artinya malaikat minta kepada Allah supaya memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Kita kalau berselawat itu juga, berarti kita minta kepada Allah supaya memberi rahmat kepada Nabi. Nah, Allah mengatakan, kalau kita itu berselawat 1 kali untuk Nabi, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali untuk kita. Nah, jadi ini bukan soal selamat tidak selamat di akhirat bagi Rasulullah. Rasulullah sudah pasti. Itu ya. Tapi ini adalah menjaga hubungan batin.
saya melihat dari sisi lain, syariat sholawat itu dalam rangka membangun hubungan batin antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Terutama umat yang tidak pernah ketemu dengan beliau. Kita ini nggak pernah bertemu dengan beliau. Iya, kita hanya beriman. Nah ini kalau nggak dijaga hubungan batinnya kan bisa-bisa nanti juga terputus. Maka sholawat adalah salah satu cara Allah, ya, karena ini perintah Allah, untuk menjaga hubungan batin kita dengan Rasulullah dan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Dan kalau kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, begitu logikanya itu ya. Jadi bukan soal Nabi Muhammad itu belum pasti selamat. Ya. Oke, saya kira begitu tambahan saya Pak Asep. Kalau ini sudah bisa diakhiri, ya sebagai penutup, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Nuwun sangat. Terima kasih Pak Asep, terima kasih semuanya. Saya kira bisa diakhiri pertemuan malam hari ini. Matur nuwun Ustadz, matur nuwun Bapak Ibu. Mugi-mugi ketemu lagi, sehat semua. Bu Prita, terima kasih dihadiri. Minggu depan datang lagi Bu Prita. Insya Allah Pak. Ya biar jadi salam kenal.